Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Utamanya salam sehat dan salam bahagia buat kita semua. Pertama-tama, mari kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah di siang hari ini kita masih diberi nikmat kesehatan, nikmat kesempatan untuk menyampaikan keadaan inflasi kita di bulan Juni tahun 2024, khususnya di Kota Parepare. Dan tak lupa kita mengucapkan selawat kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta kerabat dan keluarganya. Semoga apa yang kita ucapkan insya Allah menjadi syafaat buat kita semua yang mengucapkan. Amin, amin, ya rabbal alamin. Seperti bulan-bulan sebelumnya, pada awal bulan berjalan, yaitu pada tanggal 1 Juli tahun 2024 ini, kami akan merilis angka inflasi di bulan Juni tahun 2024. Nah, inflasi untuk bulan ke bulan atau month to month untuk Parepare itu 0,34%. Inflasi tahun ke tahun atau year on year itu sebesar 2,64%. Inflasi tahun kalender atau year to date itu sebesar 1,92. Nah, kalau kita lihat inflasi kita di bulan Mei dengan di bulan Juni itu terjadi kenaikan ya, yaitu inflasi kita di bulan Mei tahun 2024 itu sebesar 0,32, sedangkan di bulan Juni sebesar 0,34. Nah, nanti kita lihat ya komoditas-komoditas apa atau kelompok apa yang menyebabkan sehingga terjadinya inflasi. Nah, kalau kita lihat juga kita bandingkan ya di bulan yang sama, di bulan Juni tahun 2024 dengan di bulan Juni tahun 2023 itu berbanding terbalik, di mana di bulan Juni tahun 2023 itu terjadi deflasi sebesar minus 0,03. Nah, sedangkan di bulan Juni tahun 2024 itu terjadi inflasi sebesar 0,34. Ya, nanti kita lihat ya, apa kira-kira yang mempengaruhi sehingga terjadinya inflasi di bulan Juni tahun 2024. Nah, inflasi kita lihat ya sekarang, inflasi berdasarkan kelompok pengeluaran untuk month to month. Ada 11 ya kelompok ya yang kita nanti akan sebutkan ya yang utama ya satu persatu. Yang pertama adalah makanan, minuman dan tembakau. Itu inflasinya sebesar 0,65. Andil inflasinya sebesar 0,20. Pakaian dan alas kaki itu inflasinya sebesar 0,04. Andil inflasinya 0. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga, inflasi sebesar 0,26, andil inflasinya sebesar 0,03. Perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga, ini malah terjadi deflasi ya, sebesar minus 0,02, andil inflasinya 0. Kesehatan, inflasinya sebesar 0,40, andil inflasinya sebesar 0,01. Transportasi, inflasinya sebesar 0,29, andil inflasinya sebesar 0,03. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, inflasinya 0, andil inflasinya 0. Rekreasi olahraga, inflasinya 0, andil inflasinya 0. Pendidikan, inflasinya 0, andil inflasinya 0. Penyediaan makanan dan minuman restoran, inflasinya sebesar 0,62, andil inflasinya sebesar 0,07. Perawatan pribadi dan jasa lainnya malah terjadi deflasi sebesar minus 0,06, andil inflasinya sebesar 0. Dari ke-11 kelompok ini ya, yang paling tertinggi ya, andil inflasinya adalah makanan, minuman, dan tembakau sebesar 0,20. Yang kedua adalah penyediaan makanan dan minuman restoran, inflasi sebesar 0,62, andil inflasinya sebesar 0,07. Nah, Bapak Ibu sekalian, para pemirsa sekalian ya, kita lihat dari kelompok tadi komoditasnya ya, ada 10 komoditas yang tertinggi ya, yang menyebabkan inflasi sebesar 0,34% ya untuk month to month. Nah, kita lihat apa saja ya di bulan Juni ini ya yang 10 komoditas ya utama yang menyebabkan terjadinya inflasi sebesar 0,34%. Yang pertama adalah ikan cakalang, ikan sisik ya, itu sebesar 0,09. Beras, nah ini beras ya, kemarin sudah ada kebijakan ya
yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun Bulog ya untuk SPHP, harga eceran tertinggi 12.500 ya, itu menjadi 12.000. Nah, kenapa terjadi inflasi? Ternyata ya harga di luar daripada SPHP itu terjadi kenaikan. Terjadi kenaikan ya di bulan Juni, sehingga terjadi inflasi beras sebesar 0,09 ya. Untunglah beras SPHP ini ya ada penurunannya dari 12.500 menjadi 12.000 ya. Seandainya beras SPHP ini tidak turun, maka andil inflasi beras ini ya pasti akan lebih besar daripada keadaan sekarang ya, sebesar 0,09. Nah, terus selanjutnya nomor 3 ikan bandeng, ikan bolu sebesar 0,07%, udang basah sebesar 0,06, jagung manis sebesar 0,06, nasi dengan lauk sebesar 0,05, cabai rawit. Nah, ini cabai ya sudah beberapa bulan ini ya menyebabkan ya inflasi di Kota Parepare ya. Apalagi kita tahu bahwa di Parepare bukan daerah produsen ya, sehingga harga ya cepat sekali berpengaruh dengan kabupaten kota sekitarnya. Cabai rawit sebesar 0,03, ikan tuna sebesar 0,03, tukang bukan mandor sebesar 0,03, cabai merah sebesar 0,03. Itulah 10 komoditas ya utama yang menyebabkan kenaikan inflasi kita ya sebesar 0,34%. Di samping daripada penyebab inflasi ya 10 komoditas, ada juga 10 komoditas utama yang menyebabkan deflasi ya di bulan Juni tahun 2024, khususnya mantuman. Nah, kita lihat komoditas apa saja. Tomat ya andil deflasinya sebesar minus 0,13. Bawang merah ya andil deflasinya sebesar minus 0,07. Telur ayam ras andil deflasinya sebesar minus 0,05. Ikan nila andil deflasinya sebesar minus 0,04. Sabun deterjen bubuk andil deflasinya sebesar minus 0,02. Pasta gigi andil deflasinya sebesar minus 0,01. Ikan asin layang andil deflasinya sebesar minus 0,01. Kangkung sebesar minus 0,01. Sawi hijau juga ya andil deflasinya sebesar minus 0,01. Ikan katamba ya andil deflasinya sebesar minus 0,01. Nah, Bapak Ibu sekalian ya, itu tadi adalah komoditas ya maupun kelompok ya pengeluaran untuk inflasi ya mantuman. Nah, sekarang ya kita lihat inflasi untuk year on year-nya ya. Nah, kita lihat ya inflasi year on year ini 2,64 ya. Ini merupakan perhatian ya buat kita semua, khususnya di TPID ya. Inflasi kita ya sudah cukup besar ya, karena itu tadi yang saya sampaikan bahwa di bulan Juni tahun 2023 kita terjadi deflasi, sedangkan di bulan Juni di tahun 2024 kita terjadi inflasi ya, yang otomatis akan berpengaruh terhadap year on year kita. Nah, di bulan Mei juga terjadi seperti itu ya, di bulan Mei ya juga kita terjadi inflasi ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita lihat ya kelompok pengeluaran apa saja ya, dari 11 kelompok pengeluarannya apa-apa saja ya yang menyebabkan inflasi maupun deflasi ya. Nah, kita lihat kelompok pengeluaran untuk makanan, minuman dan tembakau ya. Ini untuk year on year ya Bapak Ibu sekalian ya. Sebesar 4,76. Andil inflasi sebesar 1,47. Pakaian dan alas kaki inflasinya sebesar 0,72, andil inflasi sebesar 0,05. Perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga inflasi sebesar 0,69, andil inflasi sebesar 0,08. Perlengkapan, peralatan, dan pembelian rutin rumah tangga. Nah, ini ya, deflasi ya, sebesar minus 0,76. Andil inflasi sebesar minus 0,05. Kesehatan, inflasi sebesar 7,0, andil inflasi sebesar 0,16. Transportasi, inflasi sebesar 3,71, andil inflasi sebesar 0,40. Informasi, komunikasi, dan jasa keuangan, inflasi sebesar minus 0,70, terjadi deflasi ya. Andil inflasi sebesar minus 0,05. Rekreasi, olahraga, dan budaya, itu inflasi sebesar 1,17, andil inflasi sebesar 0,02.
Pendidikan, inflasi 0,051, andil inflasi sebesar 0,02. Penyajian makanan dan minuman restoran, inflasi sebesar 2,89, andil inflasi sebesar 0,31. Perawatan pribadi dan jasa lainnya, ya, andil inflasi sebesar 0,23. Dari 11 kelompok pengeluaran, ya, kita lihat andil inflasi yang tertinggi adalah makanan, minuman, dan tembakau. Itu andil inflasi sebesar 1,47. Nah, inflasinya 4,76. Kita lihat lagi ya, yang kedua, yang tertinggi adalah transportasi. Andil inflasi sebesar 0,40, inflasi sebesar 3,71. Nah, sekarang yang ketiga adalah penyediaan makanan dan minuman ya, yang tertinggi ketiga ya di year on year ini ya, penyumbang inflasi. Andil inflasi sebesar 0,31, sedangkan inflasi sebesar 2,89. Nah, ini adalah merupakan kelompok pengeluaran. Kita lihat lagi ya, komoditas, 10 komoditas utama ya, yang menyebabkan terjadinya inflasi dan yang menyebabkan terjadinya deflasi untuk year on year ya, sebesar 2,64%. Nah, kita lihat 10 komoditas ya, tertinggi apa saja? Beras ya, ini sebesar 0,76. Emas perhiasan sebesar 0,40, tarif parkir sebesar 0,23, ikan cakalang, ikan sisi sebesar 0,19, tarif rumah sakit sebesar 0,17, udang basah sebesar 0,14, cabai rawit 0,13, sigaret kretek mesin atau disingkat SKM sebesar 0,11, nasi dengan lauk sebesar 0,09, ikan bakar sebesar 0,09. Itu adalah 10 komoditas ya yang utama untuk year on year. Nah, sekarang kita lihat 10 komoditas utama ya yang andilnya ya terhadap deflasi ya untuk year on year. Daging ayam ras sebesar minus 0,19, ikan bandeng, ikan bolu sebesar minus 0,13, ikan kembung, ikan gembung, ikan banyar, ikan gembol, ikan aso-aso ya sebesar minus 0,12. Telur ayam ras minus 0,07, sampo minus 0,07, ikan nila minus 0,06, telepon seluler minus 0,05, tempe minus 0,05, minuman ringan minus 0,04, akademi dan perguruan tinggi minus 0,04. Inilah 10 komoditas utama yang mempengaruhi inflasi kita untuk year on year sebesar 2,64. Nah, sekarang kita lihat ya inflasi antar kota ya di bulan Juni tahun 2024 ada 8 kabupaten kota ya, kota IHK di Sulawesi Selatan ya. Yang pertama ya Bulukumba ya. Itu IHK-nya sebesar 105,08 ya. Nah, inflasi year on year-nya sebesar 1,78. Nah, mantumannya sebesar 0,01. Watampone IHK-nya ya 105,56. Inflasi year on year-nya sebesar 2,45. Nah, ini ya mantumannya terjadi deflasi ya, minus 0,13. Wajo IHK-nya 106,55, inflasi year on year-nya ya 2,73. Nah, dia juga terjadi deflasi ya untuk Wajo ya, untuk mantumannya sebesar minus 0,2. Sidrap ya, Sinden dan Rapang, IHK-nya 102,33, year on year-nya sebesar 2,54, mantumannya minus 0,14, terjadi deflasi juga ya. Nah, baru Bulukumba ini ya yang yang inflasi ya sebesar 0,01. Luhut Timur ya IHK-nya 106,23, year on year-nya sebesar 2,17. Ya, terjadi deflasi juga ya sebesar minus 0,29. Makassar 106,5, IHK-nya, inflasinya year on year-nya sebesar 1,77, inflasinya mantuman ya terjadi deflasi juga ya minus 0,35. Nah, kita lihat Parepare sendiri ya. Saya sudah sampaikan di awal tadi ya. IHK 106,43, year on year-nya 2,64. Nah, kita terjadi inflasi ya sebesar 0,34. Jadi ada 2 kabupaten kota dari 8 kabupaten kota ya yang terjadi inflasi, yaitu Bulukumba dan Parepare. Nah, kita lihat Palopo. Palopo IHK-nya 106,65, year on year-nya 2,47, mantumannya terjadi juga deflasi minus 0,32. Jadi dari 8 kabupaten kota ada 2 inflasi, yaitu Bulukumba dan Parepare, sedangkan deflasi ada 6 kabupaten kota ya, Watampone, Wajo, Sidrap, Luhut Timur, Makassar ya, dan Palopo.
Nah, kita lihat inflasi untuk Sulawesi Selatan ya. Sulawesi Selatan IHK-nya 106,12 ya. Year on year-nya itu 2,03. Inflasinya minus 0,26. Kalau kita lihat ya, angka kita dibandingkan dengan provinsi ya, itu ya inflasi year on year-nya maupun inflasi mantumannya ya, kita di atas daripada provinsi ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat dari 8 kabupaten kota termasuk provinsi ya, inflasi year on year yang tertinggi itu terjadi di Wajo sebesar 2,73. Sedangkan Parepare ya berarti di urutan kedua. Ini warning ya buat pemerintah daerah maupun TPD ya, karena inflasi kita sudah mencapai 2,64 ya, di bawah daripada Wajo ya. Ini sudah hampir sama dengan inflasi di Kabupaten Wajo untuk year on year-nya. Apalagi kita di Juli ya, ini menjadi perhatian, kita di Juli tahun 2023 ya, sesuai yang saya sampaikan tadi ya, itu terjadi deflasi. Ya, semoga kita bisa jadi deflasi juga ya di tahun 2024 ini ya, menyamai inflasi kita di Juli tahun 2023. Nah, mantumannya ya, itu yang inflasi yang tertinggi ya, itu di Parepare sebesar 0,34 ya. Yang kedua adalah Bulukumba sebesar 0,01. Nah, dari uraian yang saya sampaikan tadi ya, kita ringkaskannya, inflasi kita di Juni 2024. Yang pertama adalah pada bulan Juni 2024 terjadi inflasi mantuman sebesar 0,34. Inflasi year on year-nya sebesar 2,64. Inflasi year to date-nya sebesar 1,92. Nah, ini sudah lumayan besar ya Bapak Ibu sekalian untuk year to date-nya kita ya. Itu sebesar 1,92 ya, hampir menembus 2% ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua, penyumbang utama inflasi bulan Juni 2024 secara mantuman adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil sebesar 0,20%. Sedangkan komoditas penyumbang utama inflasi antara lain adalah ikan cakalang, ikan sisik, dan beras. Ya, ini sudah saya sampaikan tadi ya di uraian sebelum ringkasan saya sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, penyumbang utama inflasi bulan Juni tahun 2024 secara year on year adalah kelompok makanan, minuman, dan tembakau dengan andil 1,47%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah beras. Kelompok transportasi dengan andil 0,40%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah tarif parkir. Kelompok penyajian makanan dan minuman restoran dengan andil 0,31%. Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah nasi dengan lauk. Jadi Bapak Ibu sekalian, itulah penyampaian kami, rilis kami inflasi di bulan Juni tahun 2024 ya, semoga di bulan Juli tahun 2024 ya minimal kita menyamailah ya keadaan di bulan Juli tahun 2023 sehingga inflasi kita bisa tertekan ya, tidak terlalu naik ya. Saya kira cukup sekian rilis saya pada siang hari ini. Semoga apa yang saya sampaikan ya bisa bermanfaat buat kita semua. Kira cukup sekian, terima kasih saya Iri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.